Saya akan menjelaskan tentang penggunaan future simple. Penggunaan yang pertama adalah mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, seperti I will watch Mata Najwa tonight. Kegunaan yang kedua mengungkapkan keputusan yang dibuat dengan cepat, seperti oh it's raining, I will take my umbrella. Kegunaan yang ketiga untuk mengungkapkan prediksi, seperti this movie is great, you will love it. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple future dengan going to. Kita dapat membentuk kalimat simple future dengan going to atau will. Going to merupakan bentuk simple future yang paling umum digunakan khususnya dalam komunikasi verbal percakapan. Kegunaan dari simple future with going to adalah mengungkapkan rencana di masa depan. Digunakan untuk mengungkapkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Seperti I'm not going to watch any Korean dramas this month. Yang kedua, membuat prediksi. Digunakan untuk memprediksi ketika terdapat fakta, bukti, petunjuk yang lebih bersifat objektif. Seperti look at those dark clouds, it's going to rain soon. Formula kalimat verbal untuk going to adalah yang positif subject, be going to, verb 1, dan objek. Untuk yang negatif ada subjek, be not, going to, verb 1, objek. Untuk yang interrogatif ada be, subjek, going to, verb 1, objek. Bisa juga menggunakan 5W 1H. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari going to verbal positif. Di sini ada subjek, be, going to, verb, sama objek. Contohnya I am going to study English. I-nya jadi subjek, be going to jadi I'm going to, verbsnya jadi study, nah objeknya English. Jadi kurang lebih seperti itu dari going to verbal positif. Dan ada juga going to verbal negatif. Contohnya I am not going to eat dinner tonight. Itu subjeknya I, be-nya itu I'm, not-nya itu not, going to, verb-nya itu eat, objeknya itu dinner. Ya, kurang lebih seperti itu dari going to verbal negatif. Dan ada juga going to verbal integratif. Itu ada 5W 1H. Kayak when are you going to go, dan ada juga are you going to wear this wedding dress tomorrow. Jadi 5W 1H, where, what, why itu adanya di 5W 1H. Dan be-nya itu are, subjeknya itu you, dan going to, verbnya wear, dan objeknya this wedding dress tomorrow. Lanjut ke formula simple future with going to. Kalimat nominal positif, subject plus be, I'm, is, are, going to, plus be plus complement. Negatifnya subject plus be, I'm, is, are, plus not, plus going to, plus be plus complement. Dan integratifnya be, I'm, is, are, plus subject plus going to, plus be plus complement. 5W 1H plus be, I'm, is, are, plus subject plus going to, plus be plus complement. Baik, di sini saya akan menjelaskan going to
nominal positif. Going to nominal positif ada subjek, be going to, be complement. Contohnya, we are going to be at campus tonight. We jadi subjek, be going to, are going to, be-nya jadi be, complementnya at campus tonight. Di sini saya akan menjelaskan going to normal negatif. Subjek be, I'm, is, are, not going to, be complement. Contohnya, I am not going to be late tomorrow morning. I jadi subjek, be, am, is, are jadi I'm, not jadi not, going to jadi going to, be-nya jadi be, complementnya late tomorrow morning. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi going to nominal integratif 5W 1H. 5W 1H itu ada contohnya when, why, dan lain-lain. Be-nya contohnya lagi kayak be, kayak contohnya lagi, are you going to be on time tomorrow. Kayak be itu jadi are, subject you, going to jadi going to, be-nya jadi be, complementnya on time tomorrow. Akan menjelaskan tentang simple future will. Simple future will itu bisa juga dipakai untuk membuat simple future will lebih umum dipakai dalam tulisan dan suasana formal. Meski sama-sama digunakan di simple future, dalam pemakaian will berbeda dengan going to. Simple future will itu ada beberapa contoh membuat, yang salah satunya adalah yang pertama membuat prediksi, yang kedua mengungkapkan keputusan yang dibuat dengan cepat, yang ketiga menawarkan sesuatu, yang keempat membuat suatu janji. Yang pertama itu digunakan untuk membuat prediksi ketika tidak dapat membukti atas prediksi tersebut, lebih bersifat subjektif. Contohnya seperti this movie is great, you will love it. Yang kedua, digunakan untuk membuat keputusan instan, dikatakan seketika di saat sedang berbicara. Contohnya seperti this cake is yummy, I will eat or not here one. Yang ketiga digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Seperti contohnya, I will make you a cup of coffee if you want. Yang keempat, membuat suatu janji. Will juga digunakan dalam membuat janji. Seperti contoh, don't worry, I will be careful. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris dengan materi simple future dengan tambahan kata will. Baik, formula yang pertama atau rumus yang pertama adalah kalimat verbal positif, yaitu menggunakan subjek, will, verb, sama objek. Yang kedua negatif. Rumusnya adalah subjek, will, ditambahkan not, verb, baru objek. Kalau interrogatif, will plus subjek plus verb baru plus objek. Terus bisa ditambahkan 5W 1H. Baik. Kontraksi simple future will. Jadi yang dimaksud dengan kontraksi simple future will ini adalah I will bisa diganti dengan I'll atau bisa disingkat dengan I'll. Jadi ditambahkan kutip dan 2L setelah subjek tersebut. Misalkan you jadi you, we jadi will, they jadi they'll. Jadi ditambahin kutip dan L2. Selanjutnya will verbal positif. Will verbal positif
dengan rumus subjek, will, verb 1, objek. Contohnya adalah my dad sebagai subjek, will, verb 1, objeknya adalah a new smartphone for me. Jadi jika digabung jadi my dad will buy a new smartphone for me. Contoh yang kedua adalah she. Tambahkan will dan verb jadi she will pass dan objeknya adalah midterm test tomorrow. Jadi she will pass the midterm test tomorrow. Kalau pakai nama jadi Hamdani will see, objeknya his doctor tomorrow. Nah, baik, selanjutnya adalah will verbal negatif. Rumus dari will verbal negatif sendiri adalah subjek, will, not, verb 1, dan objek. Kita ambil contoh subjeknya Mr. Faiz, will not, verb 1-nya come, tomorrow, sebagai objek. Jadi Mr. Faiz will not come tomorrow. Kalau kita ganti subjeknya jadi they will not, verb 1-nya diganti jadi graduate, objeknya next year, jadi they will not graduate next year. Dan juga will not ini biasanya bisa disingkat jadi won't. Jadi my dad won't, verb 1, by, objeknya Arabian next week. Nah, selanjutnya adalah will dengan verbal interrogatif. Biasanya dengan ditambahkan kata 5W 1H. Apa itu 5W 1H? 5W 1H adalah what, when, where, who, and why. Hanya how. Oke. Contoh pertamanya adalah will, terus subjeknya adalah you, verb 1-nya go, dan objeknya adalah home tomorrow. Jadi will you go home tomorrow? Contoh selanjutnya will, subjeknya Mr. Faiz, verb 1-nya teach, objeknya us tonight. Will Mr. Faiz teach us tonight? Dan kalau ditambahkan 5W 1H jadi seperti ini. When will you record the video? Where will you buy the dictionary? Selanjutnya will nominal positif. Subjeknya he, will, be, dan terakhir komplement rumusnya. Jadi kalau digabung bisa he will be at home soon. Di subjek will be, komplement. Selanjutnya she sebagai subjek, will be, komplementnya ready. Bisa juga kalau menggunakan nama Mr. Faiz will be in class tomorrow morning. Yang selanjutnya will dengan nominal negatif. Rumusnya adalah subjek will not, be, complement. Jadi will not ini bisa juga disingkat jadi won't. Jadi he will not be at the party tomorrow. He sebagai subjek, will not, tambahkan be, komplementnya at the party tomorrow. Bisa kalau menggunakan won't bisa dijadikan subjeknya my dad won't be home early tonight.